gerimisnya sudah agak terang, Bu. Jadi ini mungkin insya Allah kelanjutan dari kegiatan kita nantinya yang sudah berjalan di bulan kedua, di bulan November. Jadi kegiatan yang pada bulan lalu itu tentang workshop bantuan hukum dan kepada masyarakat miskin yang materinya pengantar sosiologi, hukum dan perubahan sosial. Yang kedua relasi dalam masyarakat, gender dan generasional. Yang ketiga tentang relasi dalam kerja dan pengelolaan SDA. Yang keempat pemahaman mengenai kelompok rentan. Nah, di bulan yang kedua ini kita ada dua kegiatan juga, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan keparalegalan dan pelatihan teknik komunikasi dan jejaring. Nah, malam ini yang sebenarnya memang kita dilaksanakan di minggu pertama, tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakannya di minggu kedua ini. Di malam hari ini kita akan membincang mengenai definisi, sejarah, dan perbandingan paralegal. Yang kedua tentang eksistensi dan nilai etis keparalegalan. Nah, nanti saat pertemuan berikutnya yaitu offline atau tatap muka, insya Allah kita akan ada kegiatan tentang teknik komunikasi dan jejaring. Ya. Itu ada pengantar komunikasi publik dan teknik komunikasi. Nanti kita sepakati waktunya kapan bisa dilaksanakan, karena di bulan ini, di minggu ketiga atau di minggu keempat atau minggu terakhir ya. Jadi antara tanggal 21 atau tanggal 28 angkatan Ibu-ibu. Nah, jadi kami mohon masukan untuk nanti pertemuan yang tatap muka kita laksanakan di tanggal berapa? Kira-kira tanggal 21 atau tanggal 28-nya. Bu Nuni, pripun ya, Ibu? tanggal 21 Pak Anang. Soalnya ya minggu ketiga, soalnya kita paginya periodik. Oh, berarti tanggal 21 siang, Bu, pelaksananya? Ya, periodik itu nggak lama kok, jam 9 sampai jam 10-an gitu. Oh, nggih. Di TK? Penjenengan jam 10. Kita jam 9. Nggih. Oh, ngaten. Kegiatannya di TK atau di mana, Bu? Di TK. Tetap di TK. Oh, nggih, siap, Bu. Nanti kita laksanakan minggu depan, tanggal 21. Ya, tanggal 21. Oke, siap. Akan menjadi catatan kita nanti untuk pelaksanaannya di minggu depan. Baik ya. itu, ini masih kita menunggu kawan-kawan yang lain atau gimana, Ibu? Oh, monggo sambil jalan aja. Sambil jalan, siap. Iya, ini soalnya udah siap. 7:30. Jangan larut. Oke, Bu. Iya. Siap. Nanti materi pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Janur lagi, yang di pertemuan pertama tanggal 10 Oktober lalu, Mas Januar sebagai pemateri tunggal, yang sebenarnya dua pemateri sama Bu Aziza. Ternyata waktu yang memang kita batasi tidak sampai lewat jam 9. Jadi kemarin waktunya cuma untuk Mas Januar saja. Insya Allah malam ini Mas Januar berdua dengan saya untuk tentang keparalegalan. Baik, mari kita buka acara bersama ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita mulai dari materi Mas Januar, mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu-ibu? Monggo, atau kawan-kawan? Atau langsung? Langsung aja. Langsung, monggo. Oke. Kepada Mas Januar, persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Anang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, Ibu-Ibu, saya akan membawakan materi terkait definisi, sejarah, dan perbandingan paralegal. Mungkin kepada Mas Azhar bisa dibantu untuk share screen. Baik, sudah terlihat jelas ya Ibu, untuk share screen-nya. Sudah, Mas Januar. Dan nampak Mas Januar. Jelas, sudah. Bisa next. Mas Azam mungkin bisa next ke definisi dulu. Baik. Di sini definisi terkait paralegal itu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit terkait pengertian dari paralegal itu sendiri. Namun secara umum kita bisa kesimpulan bahwa paralegal diartikan setiap yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan keterampilan hukum, membebaskan hukum dari orang lain atau komunitasnya. Atau secara sederhana bisa kita dapat simpulkan bahwa paralegal adalah seseorang yang memiliki ketahanan hukum, namun dia bukan seorang pengacara. Maksudnya di sini seorang paralegal itu tidak membutuhkan surat tulis paralegal. Tidak seperti hanya mengajar itu harus Suaranya putus-putus. Ternyata Mas Januar terkendala jaringan ini. Baru masuk lagi. Belum bergabung lagi. Mas Januar. Bagaimana Mas Januar? Sudah? Mohon maaf Ibu-Ibu dan Pak Anang dan Bu Aziza serta rekan-rekan atas ketidaknyamanannya karena di sini agak hujan jadi wifi-nya mungkin agak error untuk masalah jaringan. Baik, saya ulangi ya. Untuk definisi paralegal itu sendiri sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak secara eksplisit dijelaskan atau diartikan atau diartikulasikan pengertian paralegal secara keseluruhan atau terkodifikasi seperti itu. Namun secara umum dapat diartikan bahwa paralegal itu sendiri adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan di bidang hukum yang ingin membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi orang lain atau komunitasnya. Atau bisa kita sederhanakan kembali dari definisi paralegal itu sendiri, seseorang yang memiliki keterampilan hukum, namun dia bukan seorang pengacara. Jadi, bila paralegal di sini itu tidak diharuskan memiliki lisensi terkait hal legal itu sendiri, beda dengan pengacara yang mengharuskan untuk mengikuti PKPA dan lain sebagainya untuk bisa dikatakan sebagai pengacara.
Next. Kemudian di sini saya sebutkan secara singkat terkait sejarah dari paralegal itu sendiri. Bermula pada zaman kolonialisme atau zaman Belanda, dikenal sebagai sebutan advokat dan provol. Dan pada tahun 1950-an berkembang dengan sebutan pengacara atau pembela, yaitu mereka yang bergerak di bidang pemberian jasa hukum sebagai profesi dan mata pencaharian. Baru pada tahun 1970-an mulailah bergerak suatu kesadaran dan konsep. Jadi sebelum tahun 1970 ini Ibu-Ibu tidak diatur secara jelas mengenai konsep dan ketentuan mengenai paralegal itu sendiri, dan kemudian job desk dan lain sebagainya. Yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi hukum dan berbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum bukan hanya ditujukan kepada yang mampu atau yang kaya saja, namun juga lebih diutamakan kepada rakyat miskin dan buta hukum. Jadi bisa kita simpulkan dari tingkat ini, kalau secara kalau intensi dari terbentuknya atau hadirnya paralegal itu sendiri untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada rakyat marginal atau rakyat menengah ke bawah, seperti itu. Next. Kemudian ada pun tujuan dari paralegal itu sendiri. Yang pertama, memberikan konsultasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi bila ibu-ibu dirasa perlu mengeluarkan kocek yang lebih besar untuk berkonsultasi dengan pengacara atau advokat, ibu-ibu bisa menggunakan alternatif lain, yaitu pergi ke seorang paralegal. Jadi untuk mengetahui misal ibu-ibu terkena sengketa hukum atau terjerat kasus hukum, bila ibu-ibu belum mempunyai kocek yang cukup untuk membayar seorang pengacara, ibu-ibu bisa mendatangi LBH dan kantor-kantor terkait untuk berkonsultasi ke paralegal. Kemudian yang kedua, memberikan akses keadilan bagi setiap masyarakat. Jadi paralegal di sini sangat erat kaitannya dengan prinsip equality before the law. Jadi semua rakyat, semua entitas, semua golongan masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum agar sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, mewujudkan asas kesetaraan di mata hukum. Jadi asas kesetaraan ini bukan hanya yang terkait dengan keterjaminan seluruh entitas masyarakat terkait hukum, ya Ibu-Ibu. Mewujudkan asas kesetaraan ini bisa diwujudkan dengan diakuinya peran paralegal di dunia litigasi. Jadi tidak hanya apapun atau hal-hal yang mengenai pralitigasi, namun juga waktu pada saat litigasi, paralegal ini benar-benar memegang peran yang sangat krusial. Itu merupakan bentuk wujudan dari asas kesetaraan di mata hukum. Jadi semua orang, semua entitas, semua berbagai macam profesi itu valid di depan hukum. Kemudian selanjutnya, yaitu membantu advokat di dalam menyelesaikan perkara. Jadi paralegal di sini juga bisa menjadi asisten lawyer, asisten advokat, dan lain sebagainya untuk collecting data, merekap dokumen, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada pun syarat-syarat menjadi paralegal. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai keadilan yang pasti. Untuk mewujudkan suatu kepastian hukum juga diperlukannya asas keadilan, ya Ibu-Ibu. Jadi bila hukum itu sendiri terwujud, maka keadilan pun juga mengikuti, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan keberanian dalam menegakkan keadilan. Kalau kita dengan
kemampuan hukum saja yang kredibel dan sangat-sangat mumpuni, tapi kita hanya berani untuk bekerja di belakang panggung, misal hanya untuk menulis, mengkonsep, dan lain sebagainya, itu perlu ditingkatkan lagi rasa percaya diri dan keberaniannya untuk lebih vokal lagi terhadap penegakan hukum, terutama keadilan. Itu merupakan syarat mutlak menjadi paralegal. Kemudian yang nomor 3, tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kewenangan atau hak-hak yang dipegang teguh oleh paralegal itu tidak boleh sama sekali disalahgunakan untuk misal mencari profit sendiri di belakang peranannya, seperti itu Ibu-Ibu. Jadi beliau atau mereka-mereka ini memanfaatkan kemampuannya atau keterampilannya dalam bidang hukum untuk mencari profit semata. Itu sangat bertolak belakang dengan asas yang dipegang paralegal, yaitu equality before the law. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan keterjaminan hukum atau kepastian hukum. Oke, next. Kemudian ada pun jenis-jenis advokasi yang dilakukan oleh paralegal. Yang pertama, ada secara non-litigasi. Litigasi itu, kalau ibu-ibu pernah melihat ya di berbagai sinetron atau FTV yang menggunakan pengadilan atau kejaksaan sebagai tempat syuting atau menjadi tempat berperkara dan lain sebagainya, itu namanya litigasi, Bu-Ibu. Jadi kalau kita beracara di pengadilan negeri, di kejaksaan, dan instansi-instansi terkait, itu namanya litigasi. Tapi kalau non-litigasi itu di luar itu. Seperti itu, menggunakan mekanisme non-yudisial dan institusi non-hukum yang tersedia, dan memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap isu yang sedang dihadapi, seperti halnya audiensi dan kampanye di luar litigasi. Next. Kemudian litigasi. Litigasi menggunakan mekanisme formal dan hukum yang ada, baik itu kepolisian maupun pengadilan. Kemudian ada pun macam-macam peradilan seperti peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, mahkamah agung, dan mahkamah Next. Kemudian di sini juga pula ada jenis-jenis dari paralegal itu sendiri, Ibu-Ibu. Jadi yang pertama ada yang namanya legal aid. Legal aid adalah pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang bercirikan memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma, dikhususkan sebagai bagi mereka yang tidak mampu, dan motivasi utamanya adalah penegakan hukum dengan jalan pembelaan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil. Kemudian ada legal assistant, di mana di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, juga lebih dekat dengan pengertiannya yang kita kenal sebagai advokat yang memberi bantuan baik kepada masyarakat yang mampu membayar prestasi maupun secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Kemudian ada legal service atau pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan untuk menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Legal service ini juga dalam operasionalnya memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh
secara perdamaian. Next. Apakah seorang paralegal bisa melaksanakan profesi seperti halnya advokat, misal beracara di pengadilan, seperti yang saya sebutkan di awal? Kita mempunyai kesetaraan kita di mata hukum itu sudah dijamin oleh konstitusi, Ibu-Ibu. Jadi pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka orang-orang yang tidak mampu membayar advokat bisa meminta bantuan hukum pada paralegal yang notabene yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum dan mampu mendampingi orang-orang yang mencari keadilan dalam mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, paralegal ini bisa menjadi alternatif bagi ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menekan biaya litigasi, maksudnya untuk prosesnya mulai dari pralitigasi, litigasi, dan post litigasi, setelah litigasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti yang kita tahu ya, kalau kita menyewa advokat atau pengacara itu relatif mahal. Jadi untuk lebih menjamin lagi perlindungan terhadap masyarakat luas, kemudian hadirlah paralegal. Serta pada pasal 31 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah, itu dibatalkan, undang-undang tersebut ya Ibu-Ibu, itu dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review nomor 6 PUU-4 2004, yang mana hal tersebut semakin membuka lebar kesempatan bagi paralegal untuk melaksanakan profesi seperti advokat, yang pada akhirnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review tersebut semakin membuka jalan bagi paralegal untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan keterjaminan serta kepastian hukum, Ibu-Ibu. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang mana masyarakat kecil tidak berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena sudah ada hadirnya paralegal dan institusi-institusi terkait seperti LBH dan lain sebagainya. Baik, bisa next. Kemudian di sini saya membuat perbandingan kecil-kecilan terkait paralegal dan advokat. Bila seorang advokat harus dari seorang sarjana hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi, hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian. Tapi bila seorang paralegal itu tidak punya standar atau batasan latar belakang pendidikan dari manapun seperti itu. Jadi mau ibu-ibu misalnya dari kedokteran, mau misal dari ilmu politik, mau misal dari PGSD, tapi ibu-ibu banyak belajar kepada misal advokat, kepada paralegal lainnya, bertukar ilmu, kemudian terbentuklah suatu keterampilan atau suatu kemampuan dalam diri ibu-ibu itu, kemudian ibu-ibu implementasikan ke masyarakat, nah ibu-ibu sudah bisa dikatakan sebagai paralegal, seperti itu. Yang kedua, memiliki lisensi bila advokat, harus memiliki lisensi advokat dan disumpah. Jadi kalau kita ingin menjadi advokat, ibu-ibu kita harus
jalani yang namanya PKPA, itu nanti yang mengadakan peradi dan bisa bekerja sama dengan institusi terkait seperti universitas, atau LBH, atau law firm, dan lain sebagainya. Tapi kalau paralegal belum tentu memiliki lisensi advokat. Jadi paralegal ini yang ditekankan adalah sesuatu yang tidak terkodifikasi. Maksudnya mereka memiliki keterampilan dengan parameter, oh sudah pernah mengikuti atau sudah pernah menyelesaikan suatu sengketa perkara. Jadi tidak ada parameter seperti memiliki lisensi dan lain sebagainya. Kemudian yang membedakan antara paralegal dan advokat itu bila advokat itu lebih kepada dasar profesionalitas karena erat kaitannya dengan profesi ya Ibu-ibu. Tapi kalau paralegal ini erat kaitannya dengan tindakan. Tindakan berarti hal tersebut berangkat dari sisi kemanusiaan, bukan profesionalitas. Seperti itu. Next. Nah, di sini juga saya sudah memberi gambaran sedikit bila advokat adalah orang yang berprofesi. Ibu-ibu bisa garis bawah ya, berprofesi. Memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1.2 Undang-Undang 18/2003. Jadi garis bawah di sini adalah profesi. Jadi advokat erat kaitannya dengan profesi. Sedangkan paralegal adalah seorang yang bertindak untuk melaksanakan kerja-kerja advokat atau advokasi, baik secara hukum maupun non-hukum dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi yang digarisbawahi dari definisi paralegal itu sendiri, yaitu bertindak atau tindakan. Jadi parameter dari seorang advokat ialah profesinya, erat kaitannya dengan profesi. Kalau paralegal, erat kaitannya dengan tindakannya yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, dan atas dasar kemanusiaan. Next. Baik, untuk pemaparan materi saya pada malam hari ini, saya tutup dengan satu quotes dari Francis Bacon. The wisdom of a lawmaker consisted not only in the platform of justice, in the application of thereof, taking into consideration by what means law may be made certain. Yang artinya, kebijakan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapatkan kepastian. Jadi maksud dari quotes ini adalah tidak peduli siapa yang melaksanakan penegakan keadilan atau siapa yang bersuara mengenai penegakan keadilan. Selama itu tidak keluar batas dari apa yang disebut keadilan, itu sudah dianggap valid oleh instansi atau produk-produk hukum terkait, seperti itu. Baik, Ibu-ibu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, bisa langsung diutarakan atau bisa mengetiknya di kolom chat untuk saya jawab. Baik, terima kasih Mas Zainur atas pemaparan materinya. Apakah kita langsung sambung dengan tanya jawab atau materi dulu, Ibu-Bu? Kita buka termin itu. Bagaimana? Materi lanjut aja Mas, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Ke Mas siapa tadi? Mas Azam. Yang terbaru tadi materinya mungkin bisa bantu share, Mas Azam. Yeah. Di bagian ini saya akan membahas sedikit tentang eksistensi dan nilai etis dari keparalegalan. Ya. Jadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Januar bahwasanya
paralegal itu tidak hanya dari dari pengacara, ya. Bukan paralegal ini salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam pengertian yang luas itu selain advokat, ya, dosen dan mahasiswa. Jadi fungsi dari paralegal ini bukan ditujukan slide berikutnya, Mas Azam. Jadi tidak ditujukan untuk menggantikan slide kedua, ya. Slide kedua tidak menggantikan fungsi advokat, ya, melainkan untuk bisa melakukan kerjasama dalam pemenuhan akses keadilan. Tentu keadilan bagi masyarakat miskin dan juga kelompok rentan. Nah, di Indonesia paralegal ini bukan sebagai profesi atau pekerjaan. Ya, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Januar itu sebagai sebagai bentuk kesukarelawanan, ya, kesukarelawanan untuk bersama-sama dalam melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Nah, jadi secara umum tadi sudah disampaikan bahwasanya siapapun, ya, di paralegal ini ditemukan berdasarkan kesamaan istilah di dalam dunia kedokteran, yaitu paramedik, ya, yaitu seseorang yang bukan dokter tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran, ya. Nah, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968, yang mengartikan bahwa paralegal ini sebagai legal assistant, ya, yang tugasnya membantu seorang legal, yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada pengacara. Nah, sedangkan di Indonesia paralegal ini dikembangkan tidak dalam artian legal assistant sebagaimana di Amerika Serikat, tetapi merujuk pada pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja untuk kepentingan komunitas, ya. Nah, siapa saja yang bisa menjadi paralegal, ya, siapapun dapat menjadi paralegal, ya, sepanjang ia bukan advokat dan mau bekerja secara sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin, ya, masyarakat rentan maupun untuk komunitasnya sendiri, ya. Misalnya saja pemuka masyarakat, pemuda, ketua adat, aktivis serikat buruh, guru, ya, mahasiswa, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di kalangan kita sendiri, yaitu di kalangan Aisyah. Ya, kemarin di beberapa minggu lalu di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sudah diresmikan pos bakum. Ya. Nah, di sini dari wilayah kerjanya paralegal ini dapat bekerja bersama dengan kelompok tani, kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, ataupun kelompok masyarakat miskin kota sekalipun, ya. Di mana paralegal ini juga dapat bekerja saat ada kasus, nah, seperti kerusakan lingkungan ataupun penggusuran. Jadi kalau di Surabaya, misalnya saja yang sering terjadi kan kasus-kasus tentang penggusuran. Nah, slide berikutnya. Ya, nah ini syarat menjadi paralegal ini harus memenuhi beberapa kriteria, ya. Tentu yang pertama warga negara Indonesia. Nah, ketentuan warga negara Indonesia ini sejak kelahirannya, ya, yang pertama sejak kelahirannya dia lahir di Indonesia. Lalu warga negara lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. Nah, yang kedua, berusia paling rendah 18 tahun, ya, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan juga telah memenuhi syarat lain yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Ya. Selanjutnya, Mas, ya, sedangkan dari tadi sempat juga disinggung, ya, kalau kita melihat perkembangan keparalegalan di Indonesia, saat ini terdapat 4 tipe, ya. 4 tipe paralegal berdasarkan pola hubungan kerjanya. Ada paralegal komunitas, nah ini misalnya saja paralegal para buruh, ya. Lalu ada paralegal petani,
paralegal masyarakat miskin kota. Lalu ada paralegal perempuan, paralegal penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Ya. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu paralegal berdasarkan wilayah seperti paralegal desa, misalnya ya, seperti desa. Ada juga desa, kalau kita di kota Surabaya tidak ada ya penyebutan desanya. Mungkin kelurahan Sambikerep misalnya, atau kita Sambikerep ini paralegalnya disebut para Sambikerep gitu ya. Nah, itu. Lalu yang kedua tentang paralegal di atau untuk OBH, ya, organisasi berbadan hukum, ya, atau LBH atau legal clinic. Ini misalnya saja mahasiswa, volunteer, asisten bantuan hukum, ya ABH, atau pembela umum, itu PU yang bekerja sama di lembaga-lembaga bantuan hukum atau lembaga LKBH yang berada di kampus-kampus, ya LKBH lembaga kajian dan bantuan hukum. Ya. Lalu yang ketiga ada paralegal yang seperti disampaikan tadi untuk kantor hukum. Ya, misalnya paralegal untuk kantor hukum siapa ini? Kalau di Surabaya ini ada komisi wasit ini Pak Riyad misalnya. Kantor hukum Riyad and Partner misalnya seperti itu, atau paralegal siapa lagi ada contohnya ya, misalnya Mas Januar and Partner gitu ya. Jadi ada paralegal yang memang untuk kantor hukum. Lalu ada paralegal sebagai pelaksana dari program pemerintah. Ya, misalnya saja paralegal untuk desa, ya, paralegal hutan maupun paralegal lahan gambut ya. Nah, sekarang kan banyak di Kementerian Desa misalnya ya. Nah, ini perlu juga ada paralegal desa ya yang untuk membackup program-program pemerintah untuk kegiatan pengembangan desa, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya Mas, nah ini ada perbedaan ya. Apakah terdapat perbedaan antara paralegal komunitas dengan paralegal di kantor hukum? Ya tentu ada ya. Jadi terdapat perbedaan antara paralegal di kantor hukum dan dengan paralegal itu sendiri ya. Bisa dilihat di kolom itu ya, di mana kalau paralegal komunitas ini tujuannya untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya sendiri dan komunitasnya ya. Sedangkan kalau untuk kantor hukum ini membantu advokat atau kantor hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani di kantor hukum itu sendiri ya. Sedangkan tanggung jawab yang dimiliki kalau paralegal komunitas itu ya tanggung jawabnya kepada komunitas. Misalnya di lingkungan Asia ya tanggung jawabnya di pimpinan Asia setempat ya. Misalnya aja tingkat kecamatan atau cabang ya. Jadi tanggung jawabnya kepada pimpinan cabang Asia. Nah, sedangkan untuk kantor hukum ini ya tanggung jawabnya kepada advokat atau kantor hukum di mana paralegal itu berada. Kalau lihat dari remunerasi, ya kalau paralegal komunitas ini tidak digaji, ya, karena sifatnya yang sukarela tadi, ya, kesukarelawanan. Ya. Nah, kalau di kantor advokat, kantor hukum jelas digaji sama advokat atau kantor hukumnya. Sedangkan kalau dari lingkup kerjanya, ini paralegal ini di bidang komunitas itu adanya kasus yang dihadapi dari komunitas maupun menjadi penghubung dengan LBH ya, yang berkaitan dengan HAM dan lain sebagainya. Sedangkan di kantor hukum ini terkait dengan isu-isu khususnya seperti saham, pajak ya dan lain sebagainya, kan banyak sekali isu-isu yang ditangani di kantor hukum. Lalu selanjutnya Mas Azam. Jadi kalau kita melihat dahulu di Indonesia ini ada istilah istilah pokrol bambu ya. Ya ini orang-orang yang dilatih dan diuji oleh pengadilan negeri untuk membantu orang-orang yang khususnya di masyarakat desa yang menghadapi perkara di pengadilan negeri ya. Jadi pokrol bambu ini juga merujuk pada kiasan untuk orang yang pandai berdebat.
Ya, jadi kalau orang yang pandai berdebat, bolehlah kita sebut dia sebagai pokrol bambu, ya. Yang apa ya, yang pandai berdebat, namun tidak memiliki dasar, ya, keras kepala dan tidak mau mengalah. Ya, ini orang-orang yang seperti apa ya, sementing maju dhisik. Nah, gitu ya, kalah urusan buri seperti itu. Ya, jadi pekerjaan pokrol bambu ini saat ini, ya, ini sudah dihapuskan dari dalam sistem hukum Indonesia. Ya. Nah, pokrol bambu ini memang menjalankan pekerjaannya dengan cara menjual jasa, menjual jasa kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau paralegal ini tidak menangani perkara di pengadilan, di paralegal ini juga tidak menjual jasa kepada masyarakat, melainkan melakukan pemberdayaan hukum dan memfasilitasi pemenuhan HAM ke kelompok miskin, kelompok rentan, ataupun komunitasnya. Ya. Jadi kalau bedanya paralegal dengan pendamping, kalau pendamping ini masyarakat ini bisa saja dan mungkin sekali pendamping ini fungsinya bisa juga sebagai paralegal. Ya. Akan tetapi tidak semua paralegal ini harus berfungsi sebagai pendamping masyarakat. Jadi misalkan apabila pendamping ini akan melakukan suatu tindakan, ya dia ini bisa meminta pendapat paralegal tentang peraturan perundang-undangan yang menguatkan atau melemahkan posisi masyarakat. Jadi pendamping juga dapat meminta paralegal ini untuk menyelenggarakan pendidikan, ya, memberikan penyuluhan, penyadaran hukum, ya, termasuk juga menjadi anggota tim di dalam mewakili kepentingan untuk berunding dengan aparat atau pihak berseberangan, pihak lawan, ya. Atau juga bisa memberikan pertolongan pertama ini, ya, bukan hanya pada korban yang jatuh, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi paralegal ini juga bisa menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan apabila terjadi pelanggaran hukum, ya. Nah, jadi ini, nah tentu juga hadirnya paralegal di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial, dan politik di Indonesia. Ya. Paling tidak ada enam alasan kenapa paralegal di Indonesia ini dibutuhkan. Ya. Ya, paling tidak yang pertama ini ada paralegal ini muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara di dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin. Jadi sebagaimana hak-hak ini dijamin oleh konstitusi kita. Hak konstitusi hanya mungkin diwujudkan jika warga ini mengerti, ya, memahami akan hak-haknya, termasuk juga mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkannya. Lalu yang kedua, karena lemahnya profesi hukum, ya, lemahnya profesi hukum di dalam mewujudkan hak masyarakat miskin atas keadilan. Jadi profesi hukum ini bekerja untuk memfasilitasi bekerjanya hukum positif. Ya. Nah, hukum positif ini menilai persoalan-persoalan yang jadi masyarakat miskin. Nah, sementara masyarakat miskin ini seringkali menempati posisi sebagai korban. Ya. Korban dari hukum positif, yaitu korban untuk mengikat dirinya. Ya. Namun di sisi lain juga banyak kepentingannya yang tidak terakomodasi di dalam aturan-aturan, bahkan tidak terlindungi secara memadai. Nah, ini peran profesi hukum, misalnya saja advokat nih. Advokat yang berhubungan dengan orang miskin, maka yang berhubungan tidak hanya dua orang kelompok manusia saja, tetapi ada pada dua posisi yang berada di hadapan hukum. Nah, paralegal ini berfungsi merumuskan kepentingan-kepentingan golongan miskin, ya, dengan siapa dia bekerja, ya, mendiskusikan kepentingan mana yang didahulukan untuk selanjutnya membawa masalah ini ke advokat untuk diperjuangkan, ya, diperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme hukum yang ada, ya, mekanisme hukum yang sudah diatur di negara kita. Lalu yang ketiga, kalangan profesi advokat dan LBH ini tidak maksimal di tingkat paling bawah
dalam melakukan pendidikan hukum, ya. Dan di samping itu juga kurang membangun kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali masyarakat di kalangan bawah ini bisa dikatakan belum melek hukum gitu ya. Makanya dari kalangan advokat ini termasuk juga LBH belum sampai menyentuh di akar bawah ya, untuk bisa membangun kesadaran hukum di masyarakat. Nah, yang keempat, ini berkembangnya lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga baru dan prosedur-prosedur baru dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Ya. Misalnya saja mekanisme pengaduan. Ya. Mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik berlaku aparat penegak hukum, misalnya saja kepada Kompolnas, ya, Komjak, Komisi Pajak, Komisi Yudisial, ya, termasuk di dalamnya terhadap pelayan publik, misalnya kepada Ombudsman RI atau lembaga HAM nasional, ya, ada Komnas HAM, ada KPAI, termasuk juga ada Komnas Perempuan. Nah, yang kelima, yang mempengaruhi ini juga jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai kurang lebih 270 juta, ya, tentu tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat, termasuk di dalamnya adalah sebaran organisasi bantuan hukum atau OBH. Ya. Di OBH bukan hanya obat batuk hitam saja, kalau sekarang sudah ada obat batuk hitam. Jadi itu sebaran memang terbatas, ya, apalagi tidak sampai menjangkau di kalangan masyarakat paling bawah, di pedesaan utamanya. Lalu yang keenam, ini yang faktor mempengaruhi adalah kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia ini terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Jadi mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Banyak, makanya negara kita adalah negara kepulauan, negara agraris. Nah, apakah paralegal termasuk bantuan hukum? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Yanar tadi. Ya. Jadi ada peran dan fungsinya seperti apa. Nah, ini kalau kita melihat sasaran dulu, ya, sasaran dari paralegal ini, ada kelebihan paralegal sih enak, ya, bisa seringkali dapat menyelesaikan masalah jauh lebih cepat daripada penegak hukum lainnya, ya, karena kebanyakan paralegal, kalau kita sudah terbangun paralegal di tingkat komunitas, penyelesaian yang berkaitan dengan masalah di masyarakat ini lebih cepat daripada yang dilakukan oleh para penegak hukum kita, ya, termasuk paralegal ini berbiaya rendah dibandingkan dengan advokat, ya, seperti yang disampaikan Mas Yanuar tadi di awal, ya. Jadi paralegal biayanya lebih rendah, ya. Tidak mengatakan lebih murah, ya, lebih rendah biayanya dibanding dengan advokat. Nah, paralegal ini memang basisnya di masyarakat, ya, yang seringkali ini lebih mengetahui akan kondisi masyarakat yang mereka layani, termasuk juga kebutuhannya. Ya. Belum tentu advokat ini tahu, ya, belum tentu advokat yang ada di sekitaran kita mungkin belum tahu juga bagaimana kondisi masyarakat di sekitarannya, termasuk kebutuhannya apa sih. Nah, belum tentu advokat yang ada di sekitaran kita ini memberikan pengetahuan, ya, pengetahuan akan kesadaran hukum, ya, yang perlu diketahui bagaimana kita dalam menghadapi masalah, utamanya masalah yang ada kaitannya dengan hukum, ya. Nah, kalau paralegal ini dapat menjangkau daerah yang secara geografis terisolasi, ya. Jadi bisa menjangkau masyarakat bisa dikatakan terpencil, ya. Terpencil, ya, yang memang belum tentu bisa dijangkau para aparat penegak hukum kita seperti advokat maupun LBH. Nah, jauh juga lebih mudah dan lebih murah untuk melatih dan menggunakan jasa paralegal daripada advokat. Kalau mau jadi advokat harus sekolah dulu, setelah lulus sarjana hukum, ada PKPA tadi, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, kalau jadi notaris juga sama,
ada pendidikan khusus notaris ya yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Lalu ada sasarannya. Sasaran ini yang bisa dibantu oleh paralegal ya, yang sasaran bantuan hukumnya bisa ke dalam komunitas fakir miskin ya, dari komunitas perempuan, anak, lalu penyandang disabilitas, ya, ada komunitas buruh, pekerja yang apalagi di belakangan saat ini di kondisi pandemi ini kasus-kasus yang melanda buruh ya tidak hanya buruh saja sebenarnya ya. Banyak yaitu adanya ketidakjelasan status para pekerja yang dirumahkan ya, yang akhirnya berujung pada yang namanya pemutusan hubungan kerja yang memang saat ini perusahaan juga bisa dikatakan sedikit merugi ya. Bisa dikatakan sedikit merugi. Lalu ada juga paralegal ini di dalam komunitas warga binaan LP, lembaga pemasyarakatan, ya, bisa juga di kalangan pengungsi. Kalau di Sidoarjo itu masih ada apa enggak ya? Yang pengungsi dari mana itu Sampang itu, yang karena kekacauan di Sampang akhirnya banyak ada yang ditampung di wilayah Sidoarjo. Lalu ada kelompok lansia, ya. Ada juga kelompok minoritas. Itu bisa minoritas adat, bisa minoritas agama, kepercayaan, termasuk juga identitas gender, termasuk dalamnya ada orientasi seksual. Nah, keberadaan paralegal ini memang penting ya, di dalam masyarakat. Ya. Strategis sekali, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya. Selama pemenuhan hak-hak warga miskin ya, dan juga rentan ini belum terpenuhi oleh pemerintah. Bisa jadi karena kurangnya jumlah advokat ya, dan penyebarannya. Ya. Lalu penduduk Indonesia yang besar, ya, yang mana dari penduduk Indonesia yang besar ini kurang lebih 80% penduduk Indonesia ini berada di wilayah pedesaan. Ya. Termasuk karena luasnya wilayah Indonesia ini bisa jadi paralegal dibutuhkan ya, karena penyebarannya tidak merata. Paralegal advokat misalnya saja lebih banyak di Pulau Jawa, sedangkan di luar Jawa sedikit sekali. Ya. Apalagi kalau mau jadi notaris, kalau di pusat ibu kota Jawa Timur saja sudah tidak ada kuotanya, harus menyebar ke daerah-daerah lain itu karena sifatnya notaris ini kuota ya, ditentukan per daerah bergantung dari luas wilayahnya dan luas dari jumlah apa yang ada di situ untuk pembuatan aktenya, pusat bisnisnya. Nah, paralegal ini juga bagian dari rencana strategis dari pemenuhan hak atas keadilan. Nah, termasuk juga kenapa paralegal ini penting karena berbagai masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya ini juga seringkali muncul ya karena dampak proses pembangunan yang terus memerlukan kehadiran dari paralegal. Nah, peran dan fungsinya kalau kita melihat dari ruang lingkup kerja paralegal ini itu ada dua ya, antara menghubungkan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dengan sistem hukum yang ada. Yang kedua menjalankan fungsi-fungsi mediasi. Jadi bisa litigasi, non litigasi, termasuk juga perubahan kebijakan dan pendampingan masyarakat. Jadi sasaran dari kegiatan paralegal selanjutnya Mas Azam. Jadi sasaran paralegal ini beroperasi apa ya? Menjalankan kegiatannya. Beroperasi kayak kegiatan apa? Jadi beroperasi secara proaktif, namun juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya. Jadi pada dasarnya sasaran dari kegiatan paralegal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari perubahan
kualitas kelompok komunitas ya. Misalkan saja bagaimana meningkatkan kesadaran hukum ya, termasuk di situ meningkatkan kemampuan komunitas dalam melakukan analisa sosial dan kemandirian. Ya. Yang kedua, dasar kegiatannya adalah menyelesaikan konflik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya peran paralegal ya. Ini yang pertama memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat. Nah, contohnya saja apa ini di wilayah mana ini kira-kira kalau di lingkungan kita ada 4 kelurahan ya, ada kelurahan Sambikerep, Lontar, Made dan Beringin ya. Nah, ini perlu membutuhkan bantuan misalnya untuk pengawasan penyaluran bantuan pemerintah misalnya. Itu kan bisa juga dilakukan di sini ya. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat. Lalu yang kedua, mendidik melakukan penyadaran. Misalnya saja paralegal ini memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak tanah masyarakat adat. Ya, kalau di tempat kita sudah tidak ada hak masyarakat adat, ya. Mungkin tanah kas desa itu pun juga sudah beralih statusnya, jadi status tanah pemerintah kota. Lalu melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas. Ini contohnya paralegal ini diminta memberikan analisa sosial ya, yang dalam hal kayak kasus penggusuran tanah warga ya. Jadi bagaimana memetakan persoalan, menjelaskan struktur sosialnya di masyarakat, mendalami fenomena sosialnya, ya, termasuk hukum, gender dan politik juga bisa ditelaah di situ. Ini bagian dari melakukan analisa sosial. Lalu yang keempat, membimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul di masyarakat. Lalu ada memberikan bantuan hukum, ya, memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan dirasa cepat ya, dalam hal terjadi keadaan darurat. Misalnya saja contoh seorang paralegal ini melakukan pendampingan terhadap korban KDRT ini ya. Jadi ketika melakukan laporan ke kepolisian atau ke unit perlindungan anak dan perempuan ya, ataupun ke Komnas Perempuan ya. Nah, termasuk juga bisa mendampingi saat melakukan visum et repertum. Ya. Ini nanti yang lebih paham mungkin bisa bantuan Bu Nuni, visum et repertum seperti apa ini di bidang kesehatan ya. Ada lagi peran penting yang dilakukan seorang paralegal untuk memberikan rasa keamanan, baik itu memberikan perlindungan secara psikis maupun psikologis. Ya. Lalu bisa juga membuat jaringan kerja, networking. Ini bisa membuat aliansi, misalnya saja membuat belakangan ini kalau isu-isu di bulan November ini biasanya kan di kalangan pekerja ini terkait dengan upah, ya. Karena pengajuannya di bulan November, penetapannya Desember, nanti mulai pelaksanaannya di bulan Januari, itu sudah rutinitas di dalam penentuan upah minimum regional UMR. Bisa membentuk aliansi jaringan kerja tolak upah murah misalnya seperti itu ya. Lalu mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya, misalnya saja membuat misalnya terkait dengan lingkungan ya, mengajukan gugatan class action ini terhadap kalau di Jakarta itu kan ada reklamasi pantai ya, atau di Tangerang ya, tentang reklamasi di Tangerang ini karena tidak memenuhi AMDAL misalnya. Ini bisa membuatkan mengajukan gugatan class action bersama masyarakat, pemuda peduli masyarakat misalnya ya, terkait dengan izinnya ada apa tidak, proses reklamasinya ini didahului dengan proses AMDAL apa tidak, dan lain sebagainya. Lalu tentang melakukan proses dokumentasi ya,
termasuk mencatat ya, ini ya, mencatat kronologis ke peristiwa penting di dalam komunitas ya, bisa mencatat seluruh proses dalam rapat misalnya, rapat koordinasi, rapat konsolidasi, rapat pemetaan kasus, termasuk juga audiensi, misalnya diperlukan audiensi dengan perangkat pemerintah. Lalu membuat surat-surat. Nah, membuat surat-surat ini maksudnya paralegal ini membuat draft surat audiensi, misalnya ya, permohonan audiensi kepada pihak-pihak yang dirasa perlu mengajukan membuat somasi, mediasi, ya, termasuk membuat gugatan ataupun pledoi, pembelaan, nota pembelaan itu pledoi namanya. Lalu di samping itu ya, membantu pengacara LBH dengan melakukan penyelidikan awal ya, korban atau klien, lalu mengumpulkan barang bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus, dan juga bisa membantu konsep pembelaan, pledoi tadi, nota pembelaan. Lalu menghubung yang terakhir, peran paralegal ini menghubungkan korban atau komunitas dengan lembaga-lembaga layanan. Kalau di Surabaya ini untuk anak itu kalau nggak salah di kontak apa itu ya? Itu kan ada nggih Bu, pelayanan untuk perlindungan anak itu ya. Rumah aman, misalnya saja ada Women Crisis Center ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya. Nah, kalau fungsinya selalunya Mas Azam, fungsinya, tidak ada ya. Jadi keterampilan paralegal ya. Nah, kalau fungsinya bisa memberikan penyuluhan hukum, memberikan konsultasi hukum ya, termasuk di dalamnya bisa melakukan investasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik. Bisa juga paralegal ini ya, melakukan penelitian hukum ya, kasus-kasus atau permasalahan hukum yang ada di sekitarnya ya, misalnya seperti itu. Bisa juga melakukan mediasi, negosiasi ya. Kalau mediasi negosiasi ini yang sering dilakukan paralegal ya, melakukan mediasi dan negosiasi bila menghadapi kasus-kasus yang ada di masyarakat ya. Termasuk juga dalam hal pemberdayaan masyarakat ya, memberikan penyuluhan ya, termasuk di dalamnya itu pendampingan di luar pengadilan ya, non litigasi, termasuk perancangan perancangan dokumen hukum ya. Ini juga dilakukan oleh paralegal ya, untuk membuat daftar inventarisasi masalah DIM. Jadi tidak hanya anggota dewan saja yang membuat DIM dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi ada di paralegal juga memerlukan itu, ya. Tidak hanya di legislatif, ya. Jadi termasuk bisa membuat rancangan naskah akademik, ya. Karena di dalam penyusunan rancangan undang-undang atau raperda, rancangan perda daerah ini diperlukan adanya naskah akademik. Ini peran peran dari paralegal juga diperlukan. Ya, langsung ke slide terakhir aja Mas Azam. Untuk mempersingkat waktu di slide terakhir. Ini yang ya. Jadi di slide terakhir itu saya ini belum yang terbaru. Ada yang tadi saya revisi di slide terakhir itu di antara kegiatan paralegal ya, kalau prinsip kerjanya paralegal ya ini independen, kerelawanan, non diskriminasi, bekerja berdasarkan aturan yang ada, ini termasuk dari bentuk etika paralegal. Nah, termasuk apabila nantinya paralegal ini juga bisa di bawah supervisi advokat atau organisasi bantuan hukum ya, yang sudah mendapatkan legalitas ya. Nah, di sini juga paralegal memerlukan adanya evaluasi. Ya. Kenapa diperlukan evaluasi? Ya. Di dalam tujuan evaluasi, paralegal ini memang tujuannya untuk bisa mengetahui, ini slide-nya ada tambahan ini yang revisi tadi. Jadi tujuan dari evaluasi itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja paralegal, ya. Apakah
responsif terhadap permasalahan hukum yang ada di sekitarnya, ya, dan juga sudah sesuaikah dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, di situ juga bisa menentukan evaluasi ini tingkat daya guna dan daya hasil dari kehadiran paralegal. Ya. Termasuk memantau paralegal ini untuk mengatasi dampak negatif, ya, memberikan dukungan kepada kerja-kerja paralegal, ya, termasuk menentukan cara bagaimana bisa memperbaiki kinerja. Ya, ini sebagai tahapan evaluasi seperti itu. Gunanya untuk mengevaluasi kinerjanya, termasuk tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam mendukung keberhasilan perjuangan masyarakat maupun komunitasnya. Nah, itu yang terakhir, ya. Jadi, nah, sanksi-sanksi juga paralegal ini bisa peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Monggo apabila ibu-ibu ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Monggo, ada? Silakan. Atau mungkin kan kawan ada yang mau menambahkan dari materi yang sudah disampaikan Mas Janar maupun yang saya sampaikan. Ini presensinya sudah di-share, Mas Zam? Link presensi? Silakan Ibu, monggo. Bu Nuni, monggo. Bu Kotim, Bu Nurul, ibu-ibu yang lain, monggo. Di sini sudah bergabung Bu Makrifah, Bu Mei, Bu Kusnul Khotimah, Bu Santi, Bu Ratna, dan Bu Rahma. Monggo ibu-ibu. Bu Nurul, mungkin ada Bu Nurul. Tentang pendampingan ini kan masyarakat di sekitaran kita, ya. Ini PKM ini juga bagian dari paralegal untuk membangun pemberdayaan masyarakat, tentang kesadaran hukum. Background-nya pendidikan semua ibu-ibu ini. Yang Bu Nuni tentang kesehatan. Monggo. Nah itu Ibu, monggo untuk presensinya bisa ditekan langsung di yang berwarna biru, langsung otomatis bisa mengisi di situ. Mungkin Bu Aziza ada tambahan, Bu? Mbak Bintang, Mbak Ruby mana nih Mbak Ruby? Iya Pak Anang. Monggo Bu, kalau ada yang mau ya. ditambahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, saya menambahkan kalau ibu-ibu semua sudah membaca proposal. Mohon maaf saya mematikan kamera ya Bu. Karena kalau dinyalakan nanti putus-putus. Oke. Sambil menunggu, kalau ibu-ibu membaca proposal, kemudian dengan penjelasan dari Mas Januar dan Pak Anang, mungkin ibu-ibu bisa menarik simpulan kemana sebenarnya arah dari pelatihan paralegal ini. Tadi kalau sudah baik Mas Januar maupun Pak Anang sudah menjelaskan tentang apa tadi istilahnya ya, tipe atau model paralegal. Yang saya ingat terakhir itu yang dipaparkan Pak Anang ada 4 ya, paralegal yang bekerja di komunitas, paralegal yang bekerja di organisasi bantuan hukum, paralegal yang bekerja di kantor hukum, dan paralegal yang bekerja untuk menjalankan program-program pemerintah. Nah, kalau kita mengingat kembali proposal yang kami ajukan ke ibu-ibu PCA Sambi Kerep, maka output dari proposal itu diantaranya adalah
membentuk paralegal ya, membentuk paralegal yang nanti akan bekerja di komunitas dan di organisasi bantuan hukum. Mengapa perlu bekerja dalam tanda kutip ya, artinya nanti berkoordinasi dengan organisasi bantuan hukum. Nah, seperti yang tadi Pak Anang sudah sampaikan bahwa paralegal maksud saya di PWM maupun PWA itu bahkan di tingkat PDM ya, di PDM Surabaya kan sudah ada LBH-MU PDM Kota Surabaya. Nah, mengapa itu perlu? Ya karena kita semua ibu-ibu PCA Sambi Kerep kan belum ada yang berprofesi sebagai advokat, ya kan? Bahwa kerja-kerja paralegal itu nanti tidak menutup kemungkinan tadi kalau sudah dijelaskan ada advokasi litigasi dan non litigasi ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga ya, sampai di mana kerja paralegal itu kalau nggak salah begitu, itu paralegal kerjanya itu di advokasi non litigasi. Tadi sudah Mas Januar sudah menjelaskan dengan tabel-tabel yang cukup mudah dipahami. Ya, kerja di non litigasi. Non litigasi itu wilayahnya adalah wilayah alternatif penyelesaian sengketa. Makanya tadi disebut Pak Anang juga ada mediasi dan negosiasi ya. Maka ranah utama dari paralegal komunitas dan yang di organisasi bantuan hukum itu adalah utamanya itu pada mediasi dan negosiasi. Tadi sudah disinggung tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk unit reaksi cepat dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan hukum di wilayah kerja PCA Sambi Kerep. Tadi juga sudah disampaikan Pak Anang bahwa paralegal itu fungsinya itu tadi untuk menangani secara cepat begitu ya masalah-masalah hukum yang ada di wilayah kerja PCA Sambi Kerep. Nah, mungkin juga ada kebingungan antara apa yang dimaksud dengan organisasi bantuan hukum dengan apa yang dimaksud dengan kantor hukum. Nah, ini mungkin nanti Ibu bisa diskusikan lebih lanjut. Sementara itu dulu Pak Anang karena sudah banyak pertanyaan dari ibu-ibu. Terima kasih. Nih, terima kasih Bu Aziza atas tambahan keterangannya. Bahwasanya memang paralegal ini menyambung dari yang ditanyakan Bu Ratna di chat ya. Jadi paralegal ini memang bukan bukan menggantikan advokat ya. Advokat tetap pada profesi advokat, tapi kalau para advokat ini harus mengikuti seperti yang saya sampaikan pendidikan profesinya dulu. Ya, pendidikan khusus profesi advokat, ya, tidak bisa serta-merta langsung menjadi advokat. Ya. Nah, selain itu, ya, advokat ini sebelum menjadi advokat diangkat sumpahnya di pengadilan tinggi, itu harus magang. Magang ini minimal 1 tahun, dan minimal sudah menangani 3 kasus lah, bersama advokat tempat calon advokat ini magang. Nah, lalu jika di pengadilan apa masih bisa. Nah, menang atau kalah di pengadilan itu tidak bergantung dari paralegal dibantu oleh paralegal advokatnya. Jadi bergantung bagaimana pembuktian di dalam persidangan. Nah, di situ tidak berbicara menang dan kalah dulu, tapi bagaimana bisa memperkuat pembuktiannya. Kalau kita bisa memperkuat pembuktiannya, termasuk paralegal ini memiliki peran dalam hal penyiapan dokumen, ya. Bagaimana peran paralegal ini membantu advokat mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, menang tidaknya bergantung dokumen yang kita siapkan, ya. Termasuk
mendalami kasus yang sedang ditangani oleh advokat tersebut. Ya. Nah, pembantunya paralegal ya, sampai pada tingkatan kalau misalnya di pengadilan memang tidak bisa paralegal ikut bersidang. Ya. Tapi penyelesaiannya adalah melalui advokat. Pendampingannya sampai kepada tindakan non litigasi saja sifatnya, bukan ke litigasi di persidangan. Begitu Bu Ratna. Mungkin kawan bisa menambahkan, silakan kalau mau menambahkan. Jadi tahapannya tidak bisa mengikuti persidangan di ruang sidang. Mendampingi hanya yang mempunyai kartu advokat, yang termasuk calon advokat yang dalam proses magang di situ. Begitu Bu Ratna. Mungkin bisa ditambahkan kan kawan? Ada yang mau nambahkan? Monggo. Mas Januar mungkin? Silakan. Atau Bu Aziza menambah bintang. Ini tim saya satunya kayaknya terkendala jaringan, terpental ini. Monggo Ibu Aziza, Mbak Bintang atau Mas Januar mau menambahkan, silakan. Iya, menambahkan sedikit. Ibu, jadi tadi kan Mas Januar di slide-nya sudah atau di Pak Anang tadi juga ya sudah membedakan apa itu paralegal dengan apa itu advokat. Kemudian di awal tadi juga sudah dicontohkan bahwa paralegal itu istilah paralegal itu hampir sama dengan istilah paramedis ya. Cuman kemudian bedanya kalau paramedis itu kan tenaga kesehatan yang bukan dokter. Jadi bisa bidan, bisa perawat gitu kan ya, bisa analis gitu kan. Itu bedanya adalah ketika paramedis, ketika penyebutan istilah paramedis itu ada sekolah khususnya Bu, ada sekolah kebidanan, sekolah keperawatan, sekolah analis kesehatan dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika dia berpraktek itu kan mestinya ya Bu, mestinya bidan itu tidak boleh menyuntik, kemudian tidak boleh meresepkan, mestinya aturannya begitu. Ya siapa kemudian yang boleh meresepkan, siapa kemudian yang boleh mendiagnosa, siapa yang kemudian boleh mendiagnosa, meresepkan, melakukan keputusan untuk melakukan tindakan, misalnya menyuntik dan sebagainya, itu adalah dokter. Tapi bagaimana kemudian dokter bisa menganalisa, kemudian meresepkan, menyuntik, melakukan tindakan lain-lain, misalnya operasi dan sebagainya, itu awalnya dari dokumen-dokumen yang disiapkan oleh para medisnya. Analis misalnya tenaga yang belajar rongsen misalnya itu kan vokasi ya, istilahnya kan sekarang vokasi ya Bu, yang berkaitan dengan skill ya, dengan praktek skill lah ya. Itu kan misalnya rongsen itu kan yang melakukan rongsen itu kan orang-orang yang sudah punya ijazah rongsen misalnya begitu ya. Kemudian lab misalnya periksa darah, kan yang mengambil darahnya itu kan perawatnya ya, tetapi hasil dari uji labnya, hasil dari rongsennya itu kan harus didiagnosa dokternya ya Bu ya. Jadi iya kan Bu Nuni ya. Pembacaan diagnosanya. Ya, nah itu sama seperti di paralegal. Jadi analoginya bisa begitu. Jadi di paralegal, cuman kemudian dalam perkembangannya sekarang di Kemenkumham itu ada saya lupa ya Bu, mohon maaf, itu dirjen atau apa ya, sudah masuk dalam dirjen atau apa ya. Tapi ada yang mengurusi tentang OBH, Organisasi Bantuan Hukum, dan paralegal.
Yang artinya kemudian dengan undang-undang bantuan hukum tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yanuar dengan putusan MK juga, itu paralegal arahnya akan menjadi suatu profesi yang sama dengan para medis. Cuman formulanya bagaimana itu masih didiskusikan. Nah, paralegal yang diakui oleh Kemenkumham itu adalah paralegal yang sudah mempunyai sertifikat pelatihan keparalegalan. Karena itu di proposal juga kami sampaikan bahwa ibu-ibu nanti akan memperoleh sertifikat keparalegalan. Nah, tentang bagaimana sebenarnya atau kewenangan siapa yang mengeluarkan sertifikat keparalegalan itu masih debatable. Sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana tentang bagaimana keparalegalan yang atau paralegal yang sudah diatur di dalam organisasi bantuan hukum. Nah, di dalam undang organisasi bantuan hukum itu dijelaskan diatur bahwa setiap organisasi bantuan hukum itu harus mempunyai paralegal. Ya, harus mempunyai paralegal. Nah, kalau kemudian paralegal menjadi profesi, artinya nanti paralegal itu akan kalau bergabung dengan organisasi bantuan hukum akan diberikan jasanya, Bu ya, jasa walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang profesi-profesi yang lain ya, mungkin karena masih baru. Karena itu juga sudah dianggarkan di dalam APBN dan APBD yang kemudian itu anggaran untuk OBH yang terakreditasi itu sudah ada mata anggarannya dan itu nanti salah satunya yang akan dibuat untuk menggaji dalam tanda kutip paralegal yang sudah bergabung dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Tadi kalau disinggung-singgung akreditasi ya, kalau terakreditasi itu nanti ada penggantian Ibu, ada penggantian biaya perkara, ada penggantian pelatihan, biaya penyuluhan. Nah, yang akan biasanya yang akan nanti selain menyiapkan dokumen-dokumen ya Bu yang tadi sudah disebutkan, biasanya nanti di organisasi bantuan hukum itu yang diberikan tugas untuk melakukan penyuluhan, pelatihan itu biasanya paralegalnya. Begitu biasanya adalah paralegalnya. Jadi makanya tadi kalau dilihat dari proposal pelatihan ini mengarah pada paralegal komunitas dan paralegal di OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, apa bedanya seperti yang saya tanyakan tadi? Karena yang ketiga tadi Pak Anang menyebutkan paralegal yang bekerja di kantor hukum, yang kemudian oleh Mas Yanuar itu disebut sebagai legal assistant. Nah, legal assistant ini sejarahnya berbeda, Ibu. Kalau di Amerika ya, legal assistant itu adalah sarjana hukum yang baru lulus yang dia mau mengambil profesi advokat. Jadi kalau di sini tadi ada pendidikan khusus advokat yang kemudian harus magang 2 tahun. Nah, itu legal assistant itu kalau di negara-negara maju, di Amerika, di Inggris, itu seperti itu. Jadi mereka sudah profesional, tentu saja mereka digaji. Begitu, karena pekerjaannya sama dengan pekerjaan advokat, tetapi dia belum punya izin untuk beracara di pengadilan. Begitu. Jadi menyelesaikan kasus, menyusun gugatan dan sebagainya, jawab jinawa, tadi pledoi kata Pak Anang. Nah, seperti itu Ibu. Jadi lalu kemudian apa bedanya organisasi bantuan hukum dengan kantor hukum tadi yang disebutkan Pak Anang? Nah, kalau organisasi bantuan hukum itu bentuknya itu atau terikat ya dia boleh memilih Bu bentuknya. Bentuknya bisa ormas, bisa lembaga swadaya dan lain-lain. Nah, bisa yayasan begitu ya. Jadi dia tunduknya pada ketentuan-ketentuan bisa ke undang-undang ormas, bisa ke undang-undang yayasan gitu ya atau perkumpulan begitu ya Bu. Tapi kalau kantor hukum
itu tunduknya pada hukum dagang, Ibu. Jadi dia bisa berbentuk firma biasanya ya. Biasanya kebanyakan itu kantor hukum itu bentuknya adalah firma. Ya, mungkin Ibu pernah mendengar apa itu firma, kemudian apa itu CV, apa itu usaha dagang, apa itu PT. Nah, kalau kantor hukum tunduknya pada kalau dia bentuknya firma, ya tunduknya pada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tentang organisasinya itu. Tapi kalau organisasi bantuan hukum, itu bentuknya tidak tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan beberapa aturan pelaksana dari atau spesifikasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya Bu. Mengapa begitu? Karena organisasi bantuan hukum itu kalau menurut Undang-Undang Organisasi Bantuan Hukum itu tidak profit oriented, tidak mengejar keuntungan. Tapi kalau kantor hukum itu mengejar keuntungan, ada laba lah Bu ya, maksudnya mengejar keuntungannya dalam tanda kutip itu ada laba lah dia. Seperti itu. Dan biasanya kalau kantor hukum itu dia tidak mau ikut akreditasi di Kemenkumham untuk mendapatkan bantuan dana dari APBN maupun dari APBD. Jadi mereka benar-benar profesional, benar-benar profit oriented, benar-benar dihitung. Kalau menangani kasus perceraian misalnya, harus berapa biaya membuat surat kuasa, berapa biaya membuat gugatan, pledoi dan sebagainya, berapa kali harus pergi ke pengadilan, itu dia hitung Bu. Dia hitung anggarannya, kemudian totalnya berapa itu dia kasihkan ke kliennya. Oke, kasusmu akan kami tangani dengan biaya sekian. Nah, itu kalau kantor hukum biasanya yang berbentuk firma tuh begitu, Bu. Tapi kalau OBH, organisasi bantuan hukum, tidak bisa begitu. Bahkan kalau ruhnya di organisasi bantuan hukum, makanya kemudian bantuan hukum itu untuk orang miskin, karena itu tadi dia nggak bisa menarget seperti yang di kantor hukum itu. Walaupun kemarin saya mencuri dengar ya, anak saya kan sedang mengikuti PKPA, kemudian ada dosen saya, Prof. Yuda, itu kebetulan menjadi narasumber, kemudian bertanya kepada peserta, kebetulan banyak mbak-mbak yang ditanyain, Mbak, kalau kamu jadi advokat, kamu pengen bayaran mahal atau murah? Kamu menentukan tarif mahal atau tarif murah? Semua peserta rata-rata menjawab sesuai dengan kasusnya, Prof. Kalau kasusnya sulit ya tentu mahal, kalau kasusnya mudah tentu murah gitu. Dimarahi sama Prof. Yuda itu. Kata Prof. Yuda, Anda tahu nggak roh dari undang-undang advokat? Apa bayarannya di undang-undang advokat? Terus kata Prof. Yuda, beliau mengatakan roh dari undang-undang advokat tentang bayaran itu adalah honor. Honor kalau di kita kan memang bayaran ya Bu, tapi maksudnya itu honor dalam bahasa Inggris. Honor atau hono, yang artinya adalah apa Bu? Respect, kehormatan, kemuliaan. Jadi dimarahi, advokat tuh nggak boleh menentukan tarif, kata Prof. Yuda begitu. Tetapi dalam prakteknya kan tidak begitu, terutama yang dalam bentuk firma, dalam bentuk kantor hukum. Dia mesti begitu, dia kontraknya di awal jelas. Oke, kasusmu akan kami tangani atau akan saya tangani dengan rincian biaya seperti ini. Itu jelas Bu di awal dikontrakkan. Tapi kalau di OBH tidak. Nah itu mungkin kalau ada yang bingung apa ya tadi disebutkan Pak Anang ada 4. Yang pertama bekerja
di OBH, yang kedua pertama kerja komunitas, kedua di OBH, ketiga di kantor hukum, dan keempat itu menjalankan program pemerintah. Program pemerintah. Nah, itu mungkin dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan lain. Monggo. Monggo Ibu Bu, sudah dibuka pertanyaan oleh Bu Ratna tadi. Kalau masih ada, silakan. Monggo, ada? Masih bingung atau sudah waktunya ini? Monggo. Karena memang paralegal ini kan beda dengan advokat ya. Kalau advokat itu ada surat beracara atau kartu beracara, kalau paralegal tidak ada. Paralegal ini lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Ya. Apakah dia mengetahui kebutuhan masyarakatnya atau tidak? Ya, karena memang paralegal ini. Seperti ini. Oke, Bu. Mana Mas? Enggak, Bu Gus Nur. Pak Doni. Siap. Maaf Pak Doni. Oh, ini saya buka dulu. Ya. Pak Doni, maaf, bisa dengar? Iya, siap. Dengar, Bu. Ya. Ini saya ada pertanyaan sedikit. Banyak kasus-kasus yang pernah saya lihat di TV atau yang sering viral ya. Biasanya itu yang berkenaan dengan orang yang kurang mampu. Contohnya kan mungkin ada nenek yang pernah mengambil apa itu kan sampai disidangkan. Lah, apakah dari pihak pengadilan atau dari pihak advokat atau dari pihak itu apakah sebelumnya tidak ada pendampingan dari paralegal, atau bagaimana caranya mengetahui kalau masyarakat itu kalau ada kasus atau ada kendala harus lapornya ke sini dulu gitu. Bagaimana caranya untuk mengetahui itu? Tuh Mas Doni, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Nenek Minah ya Bu Gus Nur ya. Ya, karena memang di daerahnya Nenek Minah ini kelihatannya memang belum ada yang namanya paralegal yang mendampingi atau LBH. Ya, jadi pemilik ini bisa dikatakan langsung melaporkan Nenek Minah ini ke mana? Ke pihak penegak hukum. Ya. Jadi Nenek Minah ini divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kalau nggak salah waktu itu ya. Ini tahun 2009, hampir 10 tahun yang lalu. Ya, karena Nenek Minah ini terbukti dengan dakwaannya di dalam KUHP tentang pencurian. Ya. Jadi tentang pencurian yang Nenek Minah ini mencuri berapa itu ya? 3 buah kako milik perusahaan. Nah, kenapa bisa berlanjut kepada mana? Ke kasus persidangan ya, karena memang inilah yang seringkali dikatakan penegakan hukum kita ini kurang berkeadilan, kan seperti itu. Jadi dalam dalam kasus ini memang bermula dari Nenek Minah yang mencuri 3 kakao ya, memetik 3 buah kakao yang di perusahaan tahun 2009. Nah, kakao yang dipetik ini untuk disemai ya, disemai sebagai bibit di tanah garapan perusahaan. Nah, mengambil bibit ini ketahuan oleh mandornya. Ya. Dan sebenarnya ini Nenek Minah ini sudah minta maaf dan menyerahkan kembali butir kakao ini kepada mandor itu sebenarnya. Nah, termasuk buntut dari memetik 3 buah kakao ini yang senilai 30.000 waktu itu, ini akhirnya menjadi panjang dan juga
Padahal ini sebenarnya sudah kalau ada paralegal di situ sudah ada mediasi seharusnya, Bu. Tapi tidak ada mediasi di situ. Bahkan sebenarnya perusahaan pun mandor ini sebenarnya sudah tidak ada kerugian lagi sebenarnya. Karena bibit yang dicuri itu sudah dikembalikan lagi kepada mandor perusahaan, dan Nenek Mina ini sudah meminta maaf sebenarnya. Tapi oleh mandor ini dilaporkan ke perusahaannya, dan akhirnya kasus Nenek Mina ini menjadi geger se-Indonesia. Ya, yang langsung ataupun tidak langsung, kisah ini bisa akhirnya menginisiasi ya di tahun 2018. Berapa tahun kemudian ini berarti? 11 tahun kemudian. 11 tahun kemudian, 2018, di saat Kapolri-nya sekarang ini Jenderal siapa nih? Pak Listio ya, ini akhirnya mengeluarkan surat edaran Kapolri tentang penerapan penerapan keadilan restoratif ya. Jadi maksudnya penerapan keadilan restoratif ini mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana, termasuk dalam hal pelibatan partisipatif dari korban, pelaku maupun masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan. Ya. Jadi dalam proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana ini merupakan pintu masuk dari proses penegakan hukum yang disebut dalam sistem peradilan pidana. Jadi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menjadi kunci utama dalam penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana ini dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana demi mewujudkan tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum ya. Andai waktu itu kepolisian ini konsisten menerapkan keadilan restoratif, ya, tidak akan ada lagi kasus seperti Nenek Minah di negeri ini mungkin ya. Jadi kalau kita berbicara fakta, ya, fakta lainnya dari kepastian hukum ini selalu meniadakan keadilan hukum ya. Nah, setidaknya di tahun 2020, Bu, ya, ini ada 2 kasus yang yang hampir mirip ya, terjadi pada Nenek Minah. Ya, yang pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun, ya, ini menjatuhkan vonis 2 bulan 4 hari kepada Pak Samirin, ya, yang pada 15 Januari 2020 lalu. Ya. Nah, Pak Samirin ini terbukti memungut sisa getah pohon karet dengan berat 1,9 kg seharga 17.000. Ya. Nah, setelah divonis, Pak Samir ini langsung bebas karena ia sempat ditahan selama 63 hari. Nah, ya, kasus yang kedua ini oleh seorang ibu di Riau. Ibu ini mencuri tandan buah sawit, ya. Tandan buah sawit milik perusahaan negara senilai 75.000 pada bulan Mei 2020 lalu. Nah, kepada polisi, ibu ini mengaku terpaksa mencuri ya, untuk membeli beras karena beras untuk makan 3 anaknya masih kecil ini sudah habis ya. Nah, meski polisi berusaha melakukan mediasi agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, ini perusahaan tidak mau. Pihak perusahaan ini tetap bersikukuh untuk menghukum ibu ini ya. Akhirnya Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan ini memvonis ibu ini selama 7 hari karena terbukti melanggar pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencucian ringan. Ya. Nah, ini juga dengan kasus-kasus yang ada dimulai dari kasusnya Nenek Mina ini, dengan keluarnya surat edaran Kapolri Jenderal Listio tadi, ya ini masih masih dibutuhkan konsistensi ya. Jadi kalau diumpamakan kerbau dipegang talinya, manusia dipegang katanya ya. Jadi masih perlu pembuktian bagaimana penerapan keadilan restoratif ini yang kalau kita di Fakultas Hukum ada Profesor Sacipto Raharjo ya, Sacipto Raharjo ini beliau ini menemukan istilah penerapan keadilan restoratif ya dengan hukumnya progresif ya.
Jadi penegakan hukum progresif ini maksudnya menjalankan hukum ini tidak sekedar menurut kata-kata antara hitam dan putih dari suatu peraturan, tapi juga didasarkan atas semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum yang berlaku. Ya, ini masih kita tunggu ya, bagaimana penerapan keadilan restoratif ya. Nah, kalau semuanya dipaksakan ya, dipaksakan baik itu pelaku tindak pidana ringan sampai ke pengadilan ya, ini akan membuat penuh penjara ya. Padahal penjara ini kapasitasnya sangat terbatas saat ini ya, apalagi selama masa pandemi ini sudah banyak tahanan yang dibebaskan lewat proses asimilasi ya. Jadi ya harapannya ya dengan harapannya pada Pak Kapolri saat ini jangan ada lagi kisah nenek Mina lainnya yang menebalkan rupa buruk hukum di negeri ini. Ya ini mungkin bisa jadi introspeksi dari aparat penegak hukum kita. Begitu kira-kira Bu Kusnul. Jadi keadilan restoratif, jadi penyelesaiannya tidak sampai ke pengadilan. Kalau perkara yang ringan-ringan saja diproses sampai ke pengadilan, lalu putusannya seperti itu harus masuk ke tahanan, ya mau berapa lama orang di dalam tahanan, apalagi nenek Mina tadi ya, yang harus bebas divonis bersyarat selama 3 bulan, vonisnya 1 bulan, begitu. Gimana Bu Kusnul? Ya, terima kasih Pak Doni. Ini satu lagi, mohon maaf teman-teman, mungkin agak malam nanti. Ini terus terang untuk saya pribadi masih baru, ini sangat-sangat baru. Saya baru mengetahui ada paralegal ini dan fungsinya seperti itu, saya baru paham. Terus bagaimana ini caranya agar masyarakat itu mengetahui fungsi dari paralegal seperti ini, terus bagaimana harus lapor kemana seandainya ada kasus, itu harus menghubungi ke siapa, itu bagaimana Mas Doni? Seperti yang disampaikan oleh Bu Aziza, bahwasanya dalam proposal yang sudah kami susun, paralegal ini adalah pelatihan di tingkat komunitas, yaitu di tingkat Aisyah Cabang Sambi Kerep. Ya. Nah, nanti proses-proses untuk analisa di dalam paralegal, analisa permasalahan di paralegal, Bu. Jadi nantinya di dalam paralegal ini membentuk analisa yang bagaimana sih kasus ini harus diselesaikan. Ya, nah, tentu juga bisa kita komunikasikan nanti bersama tim ini juga nantinya. Jadi paling tidak punya paralegal komunitas dalam hal nanti misalnya di kemudian hari ada permasalahan yang muncul di masyarakat, itu bisa minimal menganalisa dulu ya, dari hal-hal yang mungkin khususnya berkaitan dengan masalah yang muncul, misalnya cari dasar hukumnya seperti apa kasus ini, misalnya itu analisanya lebih dulu yang disampaikan. Begitu Bu Kusnul. Mungkin Bu Aziza bisa menambahkan atau kawan-kawan yang lain, monggo. Iya, sedikit. Jadi nanti itu kan kalau dilihat dari proposal lagi, kembali ke proposal lagi, nanti ada materi tentang jurnalistik kalau tidak salah namanya. Saya lupa. Jurnalistik nanti di situ akan kami latihkan bagaimana, salah satunya materinya adalah bagaimana mengelola semacam blog atau web gitu ya untuk Posbakumnya PCA Sambi Kerep, sehingga kemudian dengan web itu atau dengan blog itu kita bisa melakukan sosialisasi keberadaan Posbakum dari PCA Sambi Kerep, sehingga masyarakat yang kemudian berhadapan dengan hukum itu bisa langsung menghubungi Posbakumnya PCA Sambi Kerep. Nah, kemudian kalau kemudian ada masyarakat yang berhadapan dengan hukum datang ke Posbakumnya PCA Sambi Kerep, lalu disitulah
paralegal mulai berperan untuk menangani kasus itu. Nah, bagaimana step by step-nya paralegal dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang datang pada pos vakumnya PCA Sambi Kerep, itu nanti akan kita praktekkan di tanggal 21 ya kalau tidak salah tadi, yang pertemuan luringnya. Jadi bagaimana paralegal itu harus menyusun kronologis fakta, lalu dari menyusun kronologis fakta itu kemudian harus ada manajer kasusnya, manajemen kasus. Ini kasus ini berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan pendidikan atau pemenuhan HAM yang lain gitu ya. Maka cara penanganannya karena kita fokusnya pada non litigasi, maka tadi yang ditempuh adalah negosiasi dan mediasi terlebih dahulu kan. Nah itu nanti akan akan kita praktekkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, lalu kita praktekkan bersama-sama sehingga kita sebagai paralegal itu mempunyai keterampilan dasar bagaimana mengelola dan menyelesaikan kasus. Kapan kasus itu harus dilanjutkan sampai ke litigasi, ke pengadilan yang kemudian kita harus berhubungan dengan pengacara atau advokat ya. Nanti kita akan mengeling ke bisa LBH-mu PDM Kota Surabaya, bisa pos vakumnya Aisyah PWA, bisa LBH-mu PWM Jatim. Nah, nanti kita akan membentuk link seperti yang tadi dikatakan Pak Anang, link atau jejaring bagaimana kalau kasus itu sampai pada litigasi. Nah, kapan kemudian kasus ini harus dihentikan gitu ya? Karena nggak bisa kemudian orang yang berhadapan dengan hukum itu terus kita dampingi sampai kapan, nggak tahu gitu. Kita juga sebagai paralegal juga harus tahu kapan kasus ini kita berhentikan atau terminated gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian didampingi terus. Kadang-kadang orang maksudnya masalah itu kita sudah anggap selesai tapi dia masih belum yakin, masih ini, jadi masih terus ke konsultasi ke kita sampai kayaknya nggak ada akhirnya. Nah itu juga dalam penanganan kasus itu juga harus dihentikan. Nah siapa yang menghentikan? Paralegal kalau dalam keparalegalan. Tapi kalau misalnya dia sampai pada litigasi, maka advokatnya yang harus memberikan saran untuk menghentikan kasus itu gitu. Jadi ada waktunya kasus itu harus dihentikan karena kita sudah memberikan solusi yang terbaik atau karena memang sudah tidak ada solusi lagi. Seperti itu. Kita sudah memberikan solusi, dia tidak mau dan sebagainya. Itu juga kita harus menghentikan kasus itu. Ya, jadi pendampingan itu tidak berarti kemudian seperti pendidikan ya, long life education gitu ya. Pendampingan seumur hidup tidak. Karena tujuan dari pendampingan, tujuan dari advokasi itu kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara bebas itu kan adalah pemberdayaan. Nah, kalau pemberdayaan kan itu kita membantu bagaimana dia bisa berdaya dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau kita dampingi terus kan berarti nggak ada kemandirian dari dia. Dia tetap akan menjadi tidak berdaya begitu. Nah, karena itu kita juga harus memberikan pengertian, memberikan pengetahuan dan semacam solusi yang bisa membuat dia kuat untuk menghadapi hidup dan kehidupannya sendiri. Jadi pendampingan itu untuk satu kasus tidak berlaku seumur hidup, dia terus harus didampingi, tidak. Tetapi tujuan dari pendampingan itu salah satunya juga membuat mereka berdaya atas kemampuan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Bagaimana menyusun kronologis, kemudian bagaimana menggali informasi dari klien kita, sebut saja itu klien ya,
itu nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang sifatnya luring. Nah, untuk yang terdekat, yang kalau tidak salah tanggal 21 tadi, itu kita nanti akan belajar bagaimana menyusun kronologis suatu kasus. Lalu dari suatu kasus itu, kita putuskan ini masuk di dalam bidang apa, atau siapa yang harus terlibat di dalam penyelesaian kasus ini. Bisa dikdasmen dilibatkan, jadi tidak hanya kalau sudah ada majelis hukum dan HAM, tidak hanya majelis hukum dan HAM saja, tetapi mungkin kalau berkaitan dengan pendidikan bisa melibatkan Dikdas ya. Kemudian kalau misalnya itu masalahnya perceraian atau bagaimana KDRT, bisa juga dengan majelis tabligh yang bisa memberikan masukan-masukan secara rohani ya, secara keagamaan dan sebagainya. Nah, itu nanti itu yang kemudian kita sebut sebagai manajemen kasus ya. Kasus ini harus diselesaikan oleh majelis apa saja. Kalau berkaitan dengan BPJS misalnya, JHT misalnya, kok saya belum dapat JHT misalnya, ada masyarakat yang seperti itu ya, tentu saja berkaitan juga dengan majelis kesehatan. Jadi nanti dengan adanya Pospakum ini semua majelis akan bersinergi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, begitu. Pak Anang? Siap, Bu. Jadi untuk agenda yang terdekat memang tema kita di bulan ini adalah pelatihan teknik komunikasi dan jejaring. Jadi untuk yang offline itu di tanggal 21, insya Allah pengantar komunikasi publik dan teknik komunikasi, ini offline. Lalu di bulan Desember kita rencanakan di awal, tapi nanti juga kita tentukan bersama nanti offline itu tentang peran dan teknik paralegal dalam pendampingan kasus litigasi dan non-litigasi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Bu Aziza tadi. Kita akan berlatih bagaimana menganalisa kasus-kasus yang ada, apakah ini nantinya akan lanjut ke jalur litigasi atau cukup non-litigasi saja. Itu nanti di pertemuan di bulan Desember. Nah, untuk yang pertengahan bulan ini, insya Allah yang pengantar komunikasi dan teknik berkomunikasi. Jadi bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat tadi apabila ada masyarakat sekitar kita yang di sekitar komunitas kita ini memerlukan pendampingan dari paralegal yang nantinya akan dibentuk di tingkat PCA sampai kerep. Begitu kira-kira, Ibu. Gimana? Masih ada lagi? Atau gimana, Bu Nuni? Kalau masih ada, monggo. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan untuk materi malam ini, atau kita cukupkan sampai di sini, monggo masukannya, Ibu-ibu. Masih ada? Kayaknya sudah. Oh, Bu Marifah, mungkin Ibu Marifah, monggo. Ya cukup, sudah agak malam. Oh, juga Kamal, siap. Tugas lagi. Siap. Ada Sudah loyo semua Pak Anang. Siap. Berarti insya Allah kita di hari Ahad tanggal 21 jam 10 di PK Aisyah. Siap. Ya, siap. Soalnya pagi kita mulai periodik dulu sebentar. Oh, ngaten, Ibu. Jadi insya Allah kita agendakan di hari Ahad 21 November jam 10, nggih. Siap, nggih. Kalau gitu untuk kegiatan malam ini mungkin dirasa cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di tanggal 21 November.
Jadi mohon maaf apabila dalam kegiatan malam hari ini kami banyak kekurangan dari tim PKM Unmu Surabaya, dan terima kasih juga